أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa agak mendekat Pak ya, jadi sini kosong, saya nuranya ke sana jauh, ke situ jauh. Monggo mendekat sini, lebih barokah nanti Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Malam ini kita masuk tema baru. Ini juga tema yang juga menunjukkan sejauh mana kualitas iman yang kita miliki. Satu tema yang insya Allah kalau kita terlibat dan mengamalkan bab yang kita bahas ini, insya Allah tidak akan merugi kehidupan kita ini. Satu tema pula yang insya Allah dengannya Allah melegitimasi kita, memformat kita menjadi manusia yang paling mulia, sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Apa itu? An-nasihah, nasihat. Nasihat ini jemaah sekalian terlalu banyak ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada kita supaya kita melaksanakannya. Karena maksumnya kita ini, terjaganya kita ini, manakala kita satu sama lain saling nasihat menasihati. Saya ini Pak tidak tahu di mana kelemahan saya, tapi semakin kadang-kadang ketahuan kelemahan saya dari orang lain. Mungkin saja nanti saya akan berbuat kesalahan karena pengaruh lingkungan yang ada atau rongrongan syahwat yang mendominasi diri saya ini, sehingga saya lupa kepada aturan Allah, bermaksiatlah, terjebaklah dengan dosa. Maka saya akan terjaga manakala ada orang yang mau menasihati, mengingatkan. Jadi selamatkan ya akhil karim saudara kita ini dengan nasihat kita ini, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jamaah sekalian, apalagi dalam kehidupan kita saat ini terlalu banyak masalah-masalah yang membuat kita tergelincir dalam hidup ini, masuk kepada kesalahan, nista, mungkin juga dosa besar, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan semua oleh Allah, karena kita manusia Pak, dan potensi itu sangat kuat karena kita ini memiliki yang namanya syahwat atau hawa nafsu ya. Di saat kemudian iman lagi turun dan kita tidak bisa menjaganya atau kita lupa menjaganya, tidak merawatnya, maka banyak di antara manusia ini kemudian terjebak dengan dosa dan kesalahan.
Tapi insya Allah dosa dan kesalahan itu bisa terhindar kalau ada yang mengingatkan. Kita ambil contoh saja, tidak usah jauh-jauh, dalam kehidupan rumah tangga kita saja Pak. Di rumah ini kalau tidak ada nasihat, liar ya akhi kehidupan kita ini. Ya, saya ingin memulai dulu dengan ayat Allah yang insya Allah semua kita hafal dengan ayat ini. Suratnya pun juga surat yang sangat pendek. Sepertinya tidak ada satupun di antara kita kecuali kita memahami dan tahu betul, hafal insya Allah dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi waktu. Kita kan berada dalam waktu Pak ya. Sekarang waktu maghrib, nanti kita masuk waktu isya. Isya nunggu sekian lama, ketemu apa? Subuh. Kita tidak tahu nanti apakah dari isya sampai subuh kita bebas dari salah dan dosa, tidak tahu. Terus subuh ketemu duhur, cukup lama juga itu ya, bisa 6 jam lebih, mungkin juga 7-8 jam dari subuh ke duhur, duhur ke asar. Itulah waktu. Alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allah memang sengaja menciptakan waktu ini, ada siang ada malam, berputar silih berganti ya. Tapi kata Allah liman arada ayyadzakkar, sesungguhnya itu apa namanya, ada peluang bagi orang yang mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au arada syukura, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak sekarang nih Pak, saya ketemu lagi, sepertinya Selasa baru 2-3 hari yang lalu ya, ketemu lagi hari ini, saya malam ini Selasa lagi. Alhamdulillah, kita bersyukur. Waktu berjalan walaupun terasa cepat, tapi Allah masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita untuk bisa hidup. Nah saudara sekalian, tapi kebanyakan manusia, kalau sampean lihat Pak, agak ngeri juga jemaah sekalian. Dari Selasa malam ke Selasa malam berikutnya, atau Selasa yang lalu Pak, Selasa malam yang ketemu sekarang Selasa malam saat ini, malam ini, coba dihitung-hitung jemaah sekalian, kira-kira banyak tidak amal solehnya Pak ya? Mana yang lebih banyak amal solehnya dengan amal mubahnya? Saya tidak ingin mengatakan amal dosanya, insya Allah masih banyak amal solehnya. Dengan amal mubahnya saja Pak, amal-amalan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, bahwa manusia ini, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi dalam menggunakan perjalanan waktu ini jamaah sekalian. Tiba-tiba sudah 57 tahun sekian bulan, tiba-tiba sudah kepala 6, kepala 7, ya 70 tahun ke atas maksudnya jamaah sekalian. Atau mungkin di antara kita masih ada kepala 3, kepala 4. Yang jelas berjalan waktu ini jamaah sekalian. Agak ngeri juga ya saudara, karena masalahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu ini, ja'alal laila wan nahara liman arada ayyadzakkara arada syukur, supaya kita pandai berzikir dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga disadari, Allah ketika menurunkan kita ke dunia ini dan mengikuti irama waktu yang ada seperti ini, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah manusia ini diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah Pak. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah saja kepada Allah. Apakah betul sampai detik ini kita ini dalam menggunakan waktu ini, waktu, tiba-tiba umur sudah kepala 5 mau kepala 6 sebentar lagi, itu ada nilai ibadah enggak di mata Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dikatakan oleh Allah, la fi khusrin,
manusia ini dalam menggunakan waktu ini semuanya merugi. Siapa yang tidak rugi, Pak? Lanjutkan ayatnya itu. Empat orang yang tidak akan rugi dalam menggunakan waktu ini, umur yang sudah kita miliki ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang bisa menjaga imannya. Ya, semakin hari semakin meningkat imannya. Alhamdulillah, Pak, ya, kita sampai saat ini masih dalam suasana iman. Bukti dari semua itu ya duduknya kita di masjid ini. Karena kata Rasulullah, setiap orang yang masuk ke dalam masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Jadi ahlul masjid itu ahlul iman, Pak. Alhamdulillah. Cuma kan tidak selamanya kita di sini, jamaah sekalian. Apakah betul, Pak, suasana iman seperti ini nanti kita bisa bawa pulang ke rumah? Di rumah juga ada iman. Di rumah nanti kita akan istirahat dari jam 9 sampai nanti bangun jam 3 atau setengah 4. Apakah tidurnya kita ini tidur iman? Kuat iman kita. Subhanallah. Terus sampean bangun, mandi, sarapan, kemudian berangkat ke kantor. Di kantor ada enggak iman itu? Itu yang tidak merugi. Jadi segala sesuatu dalam menggunakan waktu ini selalu pertimbangannya iman, bertambah iman saya, kokoh iman saya ini. Kemudian jangan lupa oleh Allah SWT yang kedua apa? Wa amilus sholihat, selalu melaksanakan amal soleh. Emang itu, Pak, tidak bisa dipisahkan ya antara iman dan amal soleh. Ya, bukti bahwa kita punya iman kokoh, amal soleh kita meningkat. Ada orang beriman, Pak, ada orang beramal soleh tapi imannya bermasalah, tidak ada nilainya juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang imannya Masya Allah ke masjid tapi amal solehnya minimalis, Pak. Di masjid Masya Allah, ini di masjid kita ini amal soleh, Pak, tapi amal soleh hablum minallah. Tapi amal soleh di rumah tidak kita tunjukkan. Ini perlu jadi perhatian buat kita. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, namanya manusia, Allah memahami betul. Sekuat apapun pula kita iman yang kita miliki ini, sebanyak bagaimanapun pula amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini, tetap kita manusia, bukan malaikat. Ya, tetap kita manusia, bukan malaikat, jamaah sekalian. Oleh karenanya pasti, ya pasti, Pak, niscaya, ya, manusia itu akan terjebak dengan yang namanya salah, dosa, maksiat, nista, ya, khati'at, wasayyi'at, wadzunub, ya, wal apalagi wal ma'asi, maksiat dan lain sebagainya, pasti. Karena kita bukan malaikat, Pak. Nah, supaya kita ini terhindar dari semua itu, lanjutkan ayatnya, Pak. Wa tawassaw bil haqqi. Subhanallah. Saling nasihat menasihati untuk menegakkan kebenaran. Jadi al-haq ini, ya akhi, antum harus sampaikan pula pada orang lain. Jadi macam sekarang, ya akhi, ya walaupun kita punya udzur hujan, Pak, ya, ini kan kita dalam suasana hak, ya, suasana kebenaran, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tolong, Pak, jangan dinikmati sendiri. Ya. Sampaikan al-haq ini pada saudara kita yang lain. Tawassaw bil haq. Ayo ngaji. Ini malam Rabu, Selasa malam ada pengajian bersama Ustaz Muhammad Rehem. Besok lagi dengan bersama Ustaz siapa. Terus begitu, Pak. Jadi al-haq ini kalau sampean tidak ingin merugi dalam waktu ini, tawasaw, nasihat ini, Pak, sampean sampaikan. Ini kalau sekarang, Pak, masing-masing kita satu orang saja, Pak. Tadi malam saya juga menyampaikan di masjid saya, satu orang saja. Satu orang, Pak, sampaikan kepada satu orang, dan sampai berhasil, insya Allah besok malam sudah 2 kali ini, ya, Mas, sekalian. Ya, besoknya lagi, Pak, Kamis malam sampaikan masing-masing satu orang, tambah lagi, Pak. Ini pentingnya nasihat menasihati, tawasaw bil haq. Terus yang kedua, apa yang keempat, apa terakhirnya itu wa tawasaw bis sabr. Karena Allah memahami betul hidup ini
yang kita jalani sebagai umat manusia, di mana Allah telah membebankan kepada kita untuk mengelola dunia ini, Pak, butuh kesabaran. Memang banyak masalah yang bakal kita hadapi, banyak ujian. Tadi saya nulis di status saya, ujian ini sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti menimpa kepada kita semua, tidak bisa ditolak, dan itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi ujian sakit, ujian bisnis yang bermasalah, ujian suami, istri, anak yang dalam tanda petik juga bermasalah dalam kehidupan kita, ujian salah faham dengan tetangga, ini ujian, Pak. Hadapi dengan cara-cara iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Hadapi, Pak, karena Allah ketika memberikan ujian begitu, Allah juga memberikan caranya. Jangan bermain dengan nafsu kita. Hadapi ujian itu, tersenyumlah, pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ketika Allah memberikan benturan ujian kepada kita, Allah itu sangat faham betul tentang kapasitas kita ini, kemampuan kita ini. Tidak akan melebihi, Pak, kemampuan kita. Sebab kalau Allah ngasih ujian melebihi kemampuan kita, Allah zalim kepada kita. Hadapi, Pak. Nah, di sini Allah mengatakan wa tawassaw bis sabr. Ayo saling mengingatkan pentingnya apa? Pentingnya kesabaran. Ya, hari ini saja, Pak, WA yang masuk ke saya sudah 2 orang meninggal dunia. Abahnya yang dengannya dia menjadi hidup di dunia ini, dia sempat merawatnya setahun 2 tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang satu lagi, Pak, suami, atau mungkin kalau kita istri, yang dengannya kita punya anak yang membiayai kita. Ya, kalau itu seorang istri, jamaah sekalian, kalau kita merasa, Pak, yang membuat kita ini aman di dunia ini, tentram hidup saya, begitu masuk rumah tiba-tiba meninggal dunia, ini hidup. Nah, ketika dia mulai cemberut, Pak, sampean harus datang. Tawassaw bis sabr, sabar ya akhi, sabar. Hatta juga, Pak, kapan ya orang yang datang menemui saya, tiba-tiba urusannya dengan polisi, aparat keamanan, saling menggugat urusan utang piutang, akadnya juga nggak jelas, main klaim saja seperti itu. Tiba-tiba datang ke rumah minta pendekatan secara syar'i. Saya kadang-kadang ketawa sendiri, Pak, tapi ya alhamdulillah sih ada orang mau pendekatan syar'i, tapi memulainya tidak syar'i, Pak. Ketika ada problem minta pendekatan agama, ketika memulai bisnis bermuamalah di awal-awal tidak dengan pendekatan agama, begitu ada masalah pendekatan agama, bingung. Ustadznya pun juga bingung, jamaah sekalian. Saya bilang, ya bagus, antum, ini kan dari antum. Saya bilang, saya masih belum mendengar loh dari pihak sana, rival antum ini mau nggak kesini juga dengan pendekatan agama. Lah ya itu, Ustadz, loh ya terus gimana? Saya bilang, saya bisa apa? Masa saya harus manggil? Ya nggak benar, saya bilang. Jadi ya itulah hidup ya. Tapi walaupun saya selalu mengatakan, ya tawassaw bis sabr, tidak ada jalan lain. Antum evaluasi diri, ada apa yang saya lakukan selama ini di atas syariat Allah tidak? Ya, iman selama ini kita jaga tidak? Muamalah kita ini di atas aturan Allah tidak? Evaluasi, kalau tidak ya kita berubah. Yang sudah anggap ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kan Nabi pernah menyampaikan, Pak, kepada kita, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huzdin wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Di riwayat yang lain, wala yazalul bala'u fi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yakallahu ma'alahi khati'ah. Kata Nabi, tidaklah menimpa bagi seorang mukmin, ya mukmin lagi, Pak, hanya orang beriman, Pak,
Hanya orang beriman yang menyadari ini. Kalau tidak ada iman, kita tidak akan sadar capeknya hidup, sakit, kegelisahan, kegalauan, ya, kesedihan, benturan hidup, gangguan, sampai duri yang menusuk ke tangan dan kaki orang itu cara Allah untuk menghapus semua dosa kita. Sabar. Ujiannya cuma sabar, Pak. Atau Nabi mengatakan selalu bala itu, ujian itu akan menimpa pada dirimu, pada keluargamu, pada anakmu, pada hartamu, sampai kalian berjumpa dengan Allah tidak punya dosa lagi gitu. Jadi sebenarnya ini ujian, Pak, yang menimpa kepada kita. Allah sedang mencintai kita. Kalau bahasa guru saya, Allah sedang menyapa kita. Kasih ujian. Saya kadang-kadang kalau nggak dikasih ujian, kita tidak menyapa Allah, Pak, tidak merespon kepada Allah. Biasanya orang kalau dikasih ujian, Pak, serius berdoanya sama Allah Ta'ala kan ya. Tapi kalau tidak ada ujian, kadang-kadang biasa-biasa saja. Berbahagialah antum dalam kondisi biasa, antum serius berdoa sama Allah. Begitu ada ujian, lebih serius lagi, Pak, jamaah sekalian. Dan Allah pasti menyelesaikan semua urusan kita. Dan yang menarik, kata Allah, ujian itu, Pak, tidak selamanya. So kalau selamanya Allah nyiksa kita namanya, Pak. Inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, Pak. Wa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak selamanya, Pak, akan ujian terus gitu. Nah, saudara, kita, Pak, tinggal mengingatkan saja satu sama lain. Nasihat, Pak. Kita babnya bab nasihat ya. Wa tawasau, saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati akan kesabaran dalam hidup ini. Sabar. Wa basyiris sabirin. Berbahagialah, Pak, orang yang sabar itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi mereka ini, bagi orang yang sabar itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata nasihat ini, Pak, wasiat mewasiatkan satu sama lain, inilah tugas para nabi. Tugas para nabi, dan hampir semua nabi memang tugasnya di situ. Ya, kalau bahasa Nuh alaihissalam, uballighu risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya akan menyampaikan risalah Tuhanku, dan aku akan selalu menasihati kalian semua, karena aku banyak mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, karena kita ini pewaris para nabi, Pak, ya, kita umatnya Rasulullah. Ayo, Pak, sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan hanya nasihat ini tugasnya Ustadz. Kalau sampai nunggu Ustadz, Pak, ya seminggu sekali seperti ini. Itu pun kalau pas, Pak, sesuai dengan kebutuhan sampean. Jadi masing-masing kita terlibat, Pak. Ada kemungkaran, nasihati. Ada al-haq, sampaikan, berikan nasihat pada orang lain. Di rumah, kepada istri, kepada anak, pada orang tua, pada mertua, pada kakak adik, pada pembantu, pada tetangga kanan kiri, pada relasi, pada sahabat, semuanya sampaikan ini, jamaah sekalian. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan perlu kesabaran ekstra menghadapi semua itu, ma'asyiral muslimin. Dan ini semua para nabi juga begitu. Nuh mengatakan demikian. La yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Memang kita hanya menyampaikan saja, Pak, nasihat ini. Orang nanti mau menerima atau tidak akan nasihat kita itu bukan urusan kita. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu dalam surat Yasin, wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya, pernah dengar, Pak, ya? Kami ini bukan apa-apa, hanya untuk menyampaikan saja. Artinya menyampaikan nasihat, Pak. Nerima atau tidak bukan urusan sampean. Sampaikan saja, Pak. Nanti orang tergerak dengan nasihat kita atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu Nuh. Hud juga sama, Pak. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kalau tadi wa ansahu lakum, Pak, saya akan menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku penasehat buat kamu dengan membawa nasihat yang nyata. Itu bahasa Nabi Allah Hud alaihissalam. Nuh bernasihat,
Hud bernasihat. Subhanallah. Ya, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak ya. Nasihat Nabi ya, sekarang malam ini kita sedang membahas, Pak, nasihat Nabi ini ya. Quran. Ya, hadis-hadisnya itu nasihat Nabi semua, jamaah sekalian. Ya. Petuah-petuah Nabi, Pak, semuanya aplikatif. Karena memang kenapa, Pak, bisa sampean baca nasihat Nabi, Pak, dengan nasihatnya orang lain itu beda. Karena Nabi ketika memberikan nasihat, Nabi juga mengamalkan, jamaah sekalian. Dan ketika mengamalkan, sahabat juga menceritakannya itu, Pak, apa adanya gitu. Memang nasihat ini, ya akhi, wasiat ini, Bapak, Ibu, kalau kita sampaikan dari hati yang tulus dan kita sudah mengamalkannya, dahsyat, jamaah sekalian, terasa sekali ya manfaat, efektivitasnya dirasakan oleh umat ini dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca ayat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Subhanallah. Ketika mereka melupakan apa yang aku ingatkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, Pak, siap untuk kemudian memberikan tegurannya. Apa kata Allah? Anjayna alladhina yanhauna 'anisu, kami menyelamatkan orang yang selalu mencegah kemungkaran. Jadi Bapak, kalau kita terbiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, saling memberikan tausiah dan nasihat satu sama lain, orang itu biasanya selamat, Pak. Selamat dari berbagai macam ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia ini. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami akan mengambil terhadap orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat pedih itu karena kefasikan yang mereka lakukan. Saya ini, jemaah sekalian, kalau hampir ya tsunami di Aceh, gempa bumi di Palu, sempat juga di Jogja ada gempa juga ya, saya datang semua, Pak. Kalau di Jogja gempa hari Sabtu, Ahadnya saya ke sana, jemaah sekalian. Kalau di Aceh seminggu setelah itu saya ke sana. Di Palu seminggu setelah itu saya ke sana. Saya ngelihat, Pak, ada beberapa rumah yang selamat, Pak. Ya, enggak kena banjir, enggak kena tsunami gitu. Termasuk dulu di Situbondo, Pak. Tahun berapa itu ya? Ada banjir bandang, jemaah sekalian, di Situbondo, Pak. Itu dari Pasir Putih, setelah Pasir Putih terus sampai ke Beringin Anom, sampai ke Situbondo kotanya, Pak. Itu ada 2 rumah, jemaah sekalian. Subhanallah. Itu kalau sampean lihat, Pak, yang dekat setelah Pasir Putih, gunung langsung, Pak. Gunung turun, setelah itu rumah orang pas laut, jemaah sekalian. Itu rumah orang, Pak, ketutup sama debu dari gunung itu, jemaah sekalian, sampai ke atapnya, Pak. Yang unik ada 2 rumah, jemaah sekalian. Loh, kenapa semua kena, yang 2 rumah itu tidak kena, Pak? Ya kena cuma paling pasir-pasir saja, Pak, masuk mungkin sampai mata kaki, jemaah sekalian. Tapi rumah itu tidak ketutup. Saya nanya, rumahnya siapa ini? Ternyata rumah ini rumahnya guru ngaji, Pak. Guru ngaji yang biasa dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya, santri-santrinya, ya, yang tulus, tidak digaji oleh pemerintah, nggak digaji oleh siapa-siapa. Muridnya pun juga datang hanya membawa setiap bulan 1 gelas, 1 botol kecap, apa itu, Pak? Botol kecap tapi isinya minyak tanah, jemaah sekalian. Ya, karena rumahnya sangat sederhana. Masaknya pun pakai minyak tanah, jemaah sekalian, belum ada kompor pada waktu itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Pak. Ini Allah belum menggerakkan yang namanya puting beliung, ya. Kita tidak boleh berharap, Pak, ya. Tapi kita butuh, ayo, Pak, kita libatkan nasihat menegakkan kebenaran, sampaikan kepada siapapun pula. Minimal kita nasihati istri kita, nasihati anak kita, nasihati tetangga kanan kiri kita, sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Insya Allah rumah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendiamkan kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap munculnya satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim, Pak. Orang-orang baiknya pun kena pula, Pak. Di saat orang baik itu mendiamkan kemungkaran, tidak ada nasihat di situ, tidak ada amar ma'ruf di situ, tidak ada nahi mungkar di situ. Orang ya bermain narkoba, minum minuman keras, sampai cuma lihat saja, astagfirullah, tapi tidak melarangnya, Pak. Tidak ada nasihat. Lama kelamaan, Pak, istighfarnya lama kelamaan hilang, Pak. Hari pertama istighfar, hari kedua, hari ketiga istighfarnya mulai pelan, Pak. Berikutnya, Pak, dianggap hal yang wajar, Pak. Akhirnya apa, Pak? Menimpa pada keluarga kita, pada anak kita. Ini musibah, Pak. Kenapa? Karena nasihat tidak jalan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan. Nah, bab ini luar biasa. Inilah misi kita semua. Insyaallah ya akhil karim, kalau kita semua terlibat dengan proyek yang satu ini, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah terhadap kemungkaran yang ada, kemudian menyuruh kepada kebaikan, saling memberikan wasiat satu sama lain. Al-haq ini, Pak, jangan hanya dimonopoli oleh kita saja, sebarkan pada orang lain. Rasakan nanti ma'asyal muslimin, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu ma'asyal muslimin, bahkan doa-doa kita, mohon maaf ya, mungkin banyak, Pak, di antara kita, mudah-mudahan tidak terjadi ya, banyak di antara kita khusyuk di masjid 5 waktu, Pak, tapi kadang-kadang membiarkan istrinya keluar rumah ke pasar tidak pakai hijab gitu, membiarkan anak gadisnya kuliah masuk SMA pakai sepan, kelihatan auratnya jamaah sekalian, dan kita mendiamkan. Ini kan kemungkaran, Pak. Nasihat tidak jalan. Walaupun di satu sisi dia bisa tahajud, itu, Pak, tahajud kita enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membiarkan kemungkaran di depan mata dan kita diam, jamaah sekalian. Maka nasihat ini satu keniscayaan, satu kepastian, satu keharusan bagi kita yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun pula. Sampaikan, Pak. Ya, apalagi, Pak, terkait ini dengan keluarga yang sangat dekat dengan kita. Mudah-mudahan ini mukaddimah dari saya. Bab ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terlibat dengan proyek yang sangat mulia ini, beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati satu sama lain. Dan semoga pula, Pak, kita berdoa ke depan Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat buat dalam kehidupan kita semua, dan Allah membuka lebar-lebar pintu kebaikan sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna wahdina bil Qur'an washfi lana bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.